Halo Sobat Kimia, perkenalkan saya Alberta Pipin Ramnika, nomor induk mahasiswa 2001-060065, program studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita berkaitan dengan kearifan lokal mengenai minuman tradisional khas Manggarai Timur, kemudian dikaitkan dengan ilmu kimia. Yuk simak video selengkapnya. Minuman tradisional adalah jenis minuman yang diwariskan secara turun-temurun dan biasa dibuat dengan menggunakan bahan alami seperti rempah-rempah, dedaunan, buah-buahan hingga akar tanaman. Sopi Kobok merupakan salah satu minuman tradisional asli Manggarai Timur yang terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur. Minuman ini erat kaitannya dengan budaya pada masyarakat Manggarai, seperti pada upacara adat, pernikahan, kematian, ataupun untuk sekedar kegiatan sosialisasi. Nah, sebelum dilakukan proses penyulingan, tahap awalnya itu adalah penyadapan. Pada proses penyadapan ini, biasanya pengrajin sopi itu memastikan terlebih dahulu apakah tandan yang akan dipotong itu menghasilkan air nira atau tidak. Nah, apabila tandan yang akan dipotong ini menghasilkan air nira, maka langsung dipotong, kemudian setelah dipotong dibungkus, dan air niranya itu ditadah menggunakan bambu yang sudah dilubang sebanyak 2-3 buku, atau masyarakat setempat biasa menyebutnya leko. Penghasilan penyadapan dalam satu hari itu bisa mencapai 2-3 cerigen. Nah, proses penyadapan ini biasanya dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Nah, pada waktu sore hari biasanya pengrajin sopi itu dia mengganti bambu atau leko tadi dengan leko yang baru. Tujuannya agar leko yang dari tadi pagi itu tidak terpenuh. Selanjutnya leko yang sudah berisi air nira itu air niranya itu dituangkan ke dalam jerigen dan dibawa ke rumah. Nah, selanjutnya adalah proses penyulingan. Nah, pada proses penyulingan ini terlebih dahulu adalah memasukkan air nira hasil fermentasi selama 1 minggu ke dalam periuk penyulingan. Nah, selanjutnya menutup periuk penyulingan ini dengan bambu yang sudah didesain secara khusus dan memastikan uapnya itu tidak keluar melalui lubang tadi. Nah, selanjutnya setelah ditutup rapat, kita mulai dengan proses penyulingan sampai alkohol murninya itu keluar. Nah, ini adalah alkohol asli yang keluar setelah proses penyulingan. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih kaitannya antara pembuatan minuman tradisional dengan ilmu kimia. Proses penyulingan yang sering dikenal oleh masyarakat luas dalam ilmu kimia itu disebut dengan destilasi sederhana. Destilasi adalah salah satu metode pemisahan campuran yang didasarkan oleh prinsip titik didih. Nah, destilasi ini digunakan untuk pemurnian suatu campuran yang tercampur dengan cairan lain. Contohnya tadi air nira. Air nira ini tercampur antara air nira itu sendiri dengan air. Nah, air nira dan air itu merupakan dua zat cair yang berbeda. Air nira itu dapat larut dalam air karena memiliki gugus hidroksil yang membentuk ikatan hidrogen dengan air. Nah, alkohol dan air ini keduanya adalah cairan yang tidak berwarna atau bening, sehingga untuk memisahkan kedua komponen ini dilakukan proses penyulingan atau dikenal dengan destilasi. Air dan nira aren memiliki titik didih yang berbeda. Air akan mendidih dan berubah menjadi uap pada suhu 100 derajat Celcius, sedangkan alkohol akan mendidih dan berubah menjadi uap pada titik didih yang lebih rendah daripada air, yaitu 78,5 derajat Celcius. Nah, ketika mencapai suhu 78,5 derajat Celcius, komponen di dalam periuk yaitu alkohol akan mulai menguap, sementara air akan tetap cair.
Nah, penyulingan ini atau destilasi ini terus dilakukan sampai alkoholnya itu menguap dan dihentikan sebelum mencapai titik didih air. Cairan destilat murni inilah yang disebut dengan alkohol.